dalam persaksian, itulah pedoman yang ada keraguan sedikit pun untuk dapat menyatakan selamat kembali kepada diri Tuhan. Mereka ini yang tidak ada keraguan, fihi hudan lil muttaqin, yakni mereka yang telah menyatakan iman bil ghaib wa yuqimuna shalah, dan mereka ini yang yuqimuna shalah apa? Yang langgeng, yuqimuna shalah, orang yang menegakkan langgeng di dalam hatinya itu terus menerus, orang mandek dan tanpa jeda sholat. Jadi mula nek sholat ki mung dimaknai jentat-jentit, nek ndelok ayat berarti ora entuk mandek, dadi tangi turu langsung sholat, Allahu Akbar terus sholat duha, masuk duhur, masuk asar, kayak mandek nganti mati, paling seminggu mati kok. Jadi kalimat yu'minuna itu terus menerus, nakirah terus menerus, mudhari sedang berlangsung terus menerus. Itu jika dimaknai sholat sesuai dengan angen-angennya awake dhewe, mung sing dikatakan rukuk, sujud, i'tidal, duduk seperti pada saat kita jeber sajadah. Makanya sholat itu bukan perkara itu bagian dari lakon. Ya mereka sing penak itu sholat kan gitu, ibadah sholat. Tapi sholat itu sambungnya hati karena telah mengenali dia di semua aktivitas. Kalau belum, sambungnya hati niatane adalah menuju kepada dia. Lan nek kudu ilmune berarti apa? Gak kewajiban sholat. Ya tetap paling enggak berlatih dan tetap untuk membentuk kepribadian itu tetap. Sholat itu membentuk kepribadian. Jadi mukim, yuqimuna shalah itu mukim, bertempat tinggal di zikir. Akhlas naum bi khalisatin zikrodar, bertempat tinggal di zikir itu namanya mukim, mukimi shalah, bertempat tinggal di zikir. Orang yang bertempat tinggal di zikir itu sadar kehambaannya kan luar biasa, memberdayakan dirinya kan luar biasa. Kalau kita jadi orang-orang yang tidak, ini saya nyulik dari sini dulu sehingga ada wa mimma razaqnahum yunfikun, itu kan kemudian didefinisikan itulah mereka orang-orang yang berada di dalam hidayah yang sebenar-benarnya hidayah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka ini orang-orang yang beruntung. Seperti apa? Jadi saya mengenai sholat itu pembentuk kepribadian yang hebat. Ini kalau ini kan menjelang main kan ya tentang santri. Utlu ma ukhya ilaka minal kitab. Ukhya itu wahyu, ukhya itu metode inisiasi menunjukkan. Itu dijenengi ukhya. Metode inisiasi menunjukkan dengan metode tunjuk, dengan cara bisik ditunjukkan tentang itu ukhya. Tentang apa ini? Karena fungsi, sesuai dengan fungsi Rasul itu fungsinya syahidan, musyahidan, maka ukhya ditunjukkan tentang dia. Ukhya ilaka minal kitab,
Jadi utlu ma uhya ilaika kepada kamu dari Alkitab. Alkitab yang Nabi Muhammad sendiri yang dimaksud di sini. Minal kitab. Sekali lagi, yang dimaksud Quran tidak menggunakan Alkitab, tapi minal kitab. Lagi pula kalau Quran, minal Quran juga salah loh ayatnya. Itu nek gak roh mbok ngomong gak roh loh awakmu ki. Minal kitab kemudian ditafsiri itu Quran kan gitu. Jadi malah judek kalian. Ya saya kena corona ada bingung. Di utluma uhyaki minal kitab wa aqimis shalah. Jadi apa yang telah diterimakan, utlu apa-apa yang telah diinisiasi dengan metode sistem ditunjukkan tentang dia, dimasukkan ke dalam hati sebagai butiran iman sehingga menyaksikan, itulah diperoleh pasti dari Alkitab. Disampaikan dari Alkitab, bukan dari membaca loh ya. Tapi pasti ada yang menyampaikan. Nek membaca berarti kan wong sing iso maca tok. Ini kita wa aqimis shalah, dan mereka yang sholat, saya akan mengambil satu tema di sini, itu adalah inna sholah tanha 'anil fahsya wal munkar waladzikrullahi akbar. Saya ngambil intinya di sini berkaitan dengan malam Jumat sebelum pagi. Jadi sesungguhnya sholat itu mencegah fahsya wal munkar. Artinya sholat itu adalah pembentuk kepribadian, pembentuk karakter, pembentuk mental yang luar biasa, yang hebat. Walaupun saya nggak detail nguraikan, nanti terlalu panjang. Nanti maksud saya nggak menguraikan satu persatu takbiratul ihram, kan sudah saya sering culik. Kenapa ada rukuk, kenapa ada i'tidal, kenapa ada sujud. Wi ora kok jedat-jedit tanpa makna. Nek gak ngerti akhirnya kan jedat-jedit kemudian tinggi dolanan di media sosial itu karena nggak tahu. Itu ada maknanya semua. Kenapa ini? Itu berkaitan dengan utek, meripat, kuping gitu. Rukuk itu bukan berkaitan dengan kesehatan, tapi berkaitan dengan adab dan akhlak dan seterusnya. Tapi bahwa maka berlatihlah. Kenapa di Pomosda sholat menjadi salah satu penekanan yang diutamakan? Karena sholat itu akan menumbuhkan kesadaran hamba. Sholat itu yang mencegah fahsya. Orang yang fahsya itu orang yang tidak bisa berpikir rasional, orang yang tidak berpikir nalar, orang yang hanya bergeraknya karena kesenangan dan kebutuhan dirinya sendiri, ego. Jadi orang yang fahsya itu orang yang dikendalikan oleh ego. Oleh nafsunya, oleh kepentingannya. Jadi kalau ada orang sholatnya tertib, tapi kok cek duwe ego, berarti sholatnya mesti gong pas gitu. Jadi sholat itu adalah mencegah fahsya. Fahsya itu adalah perilaku, lagi perilaku ego, perilaku kepentingan. Makanya sholat itu mestinya membentuk kepribadian, menanggalkan ego dan kepentingan, karena sadar bersama dengan Tuhan, bersama dengan Dia. Tapi kok sholat ternyata justru menguatkan kepentingan. Haji malah nggawa kepentingan ben entuk jodoh, ndonga ndek kono entuk Gusti Allah kau nyaur utang dan seterusnya. Maka ini menjadi agamanya gagal. Apa jadinya? Setelah pulang, pengaruh di sosialnya menjadi maut. Karena jika tujuan utamanya adalah itu. Bukan la ilaha illallah, tapi la ilaha illa fulus, yang gitu kan. Tidak ada Tuhan kecuali fulus. Jadi
Fasya itu. Kemudian mungkar, orang yang berada dalam kemungkaran, orang yang tidak mau mengenal orang lain, orang yang sok kenal, sok tahu, sok ngerti, itu perilaku-perilaku mungkar. Padahal orang ngerti, padahal orang roh, padahal gak kenal. Jadi mungkar itu orang yang perilakunya gak kenal. Numpak motor, kemudian alah mandak wong sing kaya ora kenal lek. Akhirnya enek kubangan tetep mbok terak. Crot, akhirnya wonge miso-miso sing mbok cibong kuwi mau. Kuwi miso-miso. Sing numpak motor lewat ngelewati kubangan mergo rumangsa sing diandingi kubangan ora kenal. Tapi kadang nek kenal ya malah jibong ya karena jarak ya. Nah, kita kan nggak ngomong sing ini gitu loh. Biasanya mergo sing numpak motor ora kenal, sing dijibong gak kenal, sing jibong yang ngono miso-miso. Tapi engko nek tibake kenal, wis beda. Pemeneh kuwi sing dikenal adalah yang sangat dihormati atau dihormati akan beda. Maka mungkar itu selalu dihadapkan dengan perilaku arif, perilaku kenal. Sholatlah yang menjadikan seseorang supaya dalam perilaku menanggalkan ego keakuan, dan sholatlah yang menjadikan kita supaya memiliki perilaku mengenal. Dengan orang lain nggak kenal, tapi perilaku kita mengenal. Ada akhlak, ada sopan, ada santun. Ciri orang yang sholatnya khusyuk, yang baik, itu perilakunya adalah maju nalar, maju rasionale, dan perilaku adab akhlak karena hati-hati, karena perilaku mengenal. Perilaku arif itu perilaku mengenal, perilaku bijak itu perilaku mengenal. Maka dikatakan wala dzikrullahi akbar, karena sesungguhnya zikir, ingat, itu sesuatu yang besar. Jadi wala dzikrullah akbar, karena sesungguhnya sholat itu adalah pahalanya besar. Enggak, maaf, kita enggak begini artinya. Wala zikr itu wala zikr gitu loh. Walanya itu benar-benar takkid. Bener itu wala tenan loh. Pamane basane Surabayaan ngene. Wala itu kabar. Iki pitu tenan loh jangkrik iki kan gitu loh. Wala itu kabar. Jadi benar bahwa zikir itu sesuatu yang besar. Wala dzikrullahi akbar. Kenapa? Karena orang yang ingat, kalau kamu ingat pasangannya, maka tentrem. Ingat Tuhan di dalam hati, maka kita punya akhlak. Nggak berani sombong yang menjadikan kita bisa melihat, bisa mendengar. Itu ya karena dia, karena huwa. Sehingga kita sadar nggak bisa apa-apa. Saat akan melakukan sesuatu yang salah, saat kita telah mengenal, maka akan mengendalikan. Wah ini nggak bener ini, saya nggak bener ini saya. Tuhan kok saya mainkan kan gitu. Kalau maka wala dzikrullahi akbar, zikir, ingatnya hati, hadirnya hati di semua aktivitas kehidupan itu sesuatu yang besar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui, ada ilmunya, dari kata al-alim, al-ilm, ma tasnaun. Orang yang berbuat apapun kalau punya ilmunya, maka dia sadar bareng karo Gusti Allah.
Maka jangan abaikan sholat walaupun jik kroso abot, jik nganggo meksa. Karena sholat itu sesuatu yang luar biasa, pembentuk kepribadian supaya kowe iki cerdas, tidak hanya cerdas secara akademik, tapi cerdas secara fitrah, cerdas secara diri, cerdas kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi saat kita semakin mengenal diri kita dengan baik dan pembentuk perilaku bijak. Itulah sesungguhnya berada di dalam sholat. Maaf jika saya nggak ngomong ganjaran nih, ya. Timbangan tak iming-iming ganjaran, wengko akhirnya sholat munggulik ganjaran, tiba gak untuk ganjaran, wengko malah putus asa, gitu ya. Itu yikum ganjaran. Saat kamu sholat, ganjarannya itu adalah nikmat dan nyaman saat kita menjalankan sholat. Dan pembentuk cara mendengar, cara melihat, cara berpikir, kemudian juga membentuk fungsi Anda sebagai manusia, sehingga tahu posisi, sadar apa yang kita lakukan supaya dalam ridho, maghfirah, fadl dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sehingga menjadi logika bahwa kenapa sholat itu barisane kudu rapet. Ya aja mung rapete sholat, di njaba tukaran, itu bodong namanya. Faham maksud saya? Nek pas sholat diora-ora kon rapet ngapi tindi-tindian sikil mung perkara ganjaran, tapi metu kono tukaran. Tapi menjadi masalah saat sholat kudu rapet, tapi karo ngersula. Mergo sing rapet mas, kurang rapet mas. Sikili deg-degan loh mas, tapi nek idek-idekan kuwi tibake ndadekne lara ati, itu gagal gitu toh. Salat artinya bahwa logikanya ngene loh ya. Hanya salat dengan mencegah fahsya munkar. Gambaran global orang yang sholat itu pasti memiliki ciri pendengar yang baik, pemerhati yang baik, pemikir yang positif, tidak akan prasangka dan jauh dari dari prasangka, memiliki perilaku akhlak, menghargai dan menghormati orang lain, memiliki perilaku adab, sujud, berakhlak, itidal, memberdayakan potensi dirinya, sujud, duduk di antara sujud, selalu bersandar, Rabbi ghfirli, selalu bersandar terhadap butuh ampunan, butuh berproses, at-tahiyat akan dapat sampai kepada Allah la biwusul ila biwasitotin, hanya dengan jika bersolawat maka salawatnya akan diterima oleh Allah. Jadi ini pembentuk kepribadian adanya sang pembimbing. Di dalam sholat ini utuh gambaran itu dalam kehidupan. Itulah sesungguhnya daya dobrak pembentuk kepribadian di dalam sholat, dalam proses pembelajaran kita. Tapi sholat itu mensyaratkan khusyuk. Sholat itu mensyaratkan khusyuk. Khusyuk itu kehadiran. Tapi nek sholat nek sing hadir tempe, sing hadir pegel, sing hadir iri dengki, wi dudu sholat. Wi jenenge mengumpat, kan gitu, itu sholat.
ketok ya sholat tapi mengumpat kan gitu. Makanya celaka orang yang sholat tidak ada kehadiran dia di dalam hatinya. Tapi dalam pengertian begini, aja mbok maknai dalam pengertian kau terus gak sholat ya. Aku kayak khusyuk berarti gak sholat pisan ndak. Itu oleh cilokoneh gitu loh ya. Tapi bahwa dikatakan sholat itu membentuk kepribadian yang utuh dengan takbiratul ihram, dengan ruku, dengan i'tidal, dengan sujud. Itu adalah kamu harus menyadari itu pembentukan kepribadian, menjadi hamba, menjadi cerdas, menjadi manusia yang supaya dikenali dan manusia yang kenal, terbimbing, terarah. Waladzikrullahi akbar. Kira itu maka jangan sepelekan sholat, jangan abaikan sholat. Bersegera kita di dalam sebuah proses sholat, di dalamnya lengkap, sholawat dan seterusnya. Yes. Ayo kita bangun bebarengan kebersamaan dan kekeluargaan, nilai-nilaian, musyawarahan. Semoga kita dalam ridhonya Allah, ampunannya, kita selalu dijaga, direksa dari berbagai fitnah, dari berbagai bencana, dari berbagai penyakit. Kita diberi kesehatan lahir batin dunia akhirat untuk dapat beribadah, membangun kemaslahatan dan kesalehan. Semoga mendapatkan berberan, berkasab dan pangestu guru wasita. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.